langsung dimanapun Anda berada ya. Kita ketemu lagi di malam hari kawan ya. Baru jam setengah 10 lewat 5 menit di Qatar kawan ya. Oke, welcome to my channel Mr. Toto Vlog ya. Oke, langsung saja kawan ya. Tidak pakai basa-basi. Ntar jadi basi ya. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 ya, yang itu merajalela ya, yang seluruh dunia khawatir dengan virus ini. Maka di pertemuan kali ini kita akan mencoba kembali ke awal atau merenungi peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini kawan ya. Peristiwa yang sangat-sangat serius ya, bahkan seluruh dunia sangat mengkhawatirkan, seluruh dunia terjangkiti dengan adanya coronavirus ini kawan. Jadi ini beda dengan virus-virus yang dulu ada MERS, SARS gitu ya. Ini sangat parah gitu ya, seluruh dunia ini. Mungkin ini ya kiamat kecil mungkin kawan ya. Kalau kiamat gede kan langsung gitu ya. Kalau kiamat gede langsung sekalian dimusnahkan. Tapi kalau ini kan sedikit demi sedikit kawan. Nah gimana lagi kawan ya, sampai sekarang juga belum ada obatnya. Terus ya penularannya sangat cepat sekali kawan ya. Itu jadi lewat tangan, lewat sentuhan, lewat air ludah juga bekas orang tersebut, sampai orang meninggal pun itu masih menularkan virus itu. Jadi seakan-akan kalau kita bayangkan itu saling memikirkan dirinya sendiri kawan ya, tidak memperdulikan orang lain. Contohnya saja kan kalau ketika itu ya kena gejala tersebut ya, nggak ada berani yang nolong kawan ya, dibiarin pokoknya sampai meninggal lah gitu ya. Jadi nggak ada yang di tengah jalan ya, di tempat keramaian, di mall, nggak ada yang ngurusin kawan. Soalnya ntar tertular gitu kawan. Jadi hidupnya masing-masing gitu kan. Zaman sekarang mungkin kita disuruh merenungi kawannya apa saja yang dilakuin orang-orang ya selama ini gitu. Mungkin kamu banyak melakukan hal-hal yang dilarang agama gitu ya. Ya meskipun kita sendiri tidak melakukan ya umpamanya, tapi lingkungan kita itu banyak sekali. Jadi kalau ada musibah atau bencana ya kena semua kawan. Yang baik, yang buruk tetap kena semua. Ya nggak mungkin misalnya Sang Pencipta atau Allah SWT cuma yang diselamatin untuk orang baik kan enggak, tetap kena semua kan. Soalnya orang baik satu ini misalnya ini di tengah-tengah orang-orang yang mungkin lupa dengan Tuhan gitu ya, melakukan hal-hal buruk ya. Jadi ikut semuanya gitu, kena semua tanpa terkecuali. Misalnya ada banjir gitu ya, ada gunung meletus gitu ya. Ya rumah orang baik pun ya kena juga kan ya, nggak mungkin kok banjirin. Oh ini rumahnya kiai dijauhi sama banjir gitu, enggak, tetap sama lah. Makanya kalau pikir-pikir itu
mungkin udah zamannya, udah zaman akhir kawannya. Nah, udah tua zaman ini ya. Jadi yang saya rasain sendiri di sini di perantauan ya, di Qatar ya. Sampai sekarang pun saya juga nggak jaga jarak dengan orang gitu ya. Kemana-mana juga waspada gitu, sarung tangan pakai, terus sering cuci tangan juga pakai alkohol atau apa gitu, pakai masker ya, penutup mulut. Sampai sekarang juga saya belum keluar dari lokasi ini. Paling kalau keluar itu ya nganterin makanan doang gitu ya, ke lapangan, ke proyek, ntar balik lagi. Makanya anjuran pemerintah sini kata itu setiap 20 menit harus cuci tangan. Soalnya apa, kita kan nggak mungkin ya pakai sarung tangan terus kan, enggak ya. Mau salaman atau nyentuh kaos tangan kan enggak ya. Makanya untuk mengantisipasi ya sering ini cuci tangan gitu ya. Itu kan semua untuk meredius atau meminimalisir itu aja sih. Gitu, nggak bisa menghilangkan, nggak bisa kawan ya. Sampai sekarang obatnya belum ada, cuma mengantisipasi gitu aja supaya nggak terlalu banyak orang yang terkena virus itu. Jadi ada yang pakai masker, ada yang pakai penutup kepala, tas, sarung tangan, sarung kaki juga semuanya. Itu dia untuk mengantisipasi ya. Kalau menghilangkan nggak bisa. Kalau misalnya kumpul ya jaga jarak gitu, misalnya line baris ya jaga jarak 1 meter atau berapa. Jangan dempet-dempetan gitu ya. Terus di Qatar sini ini belum di lockdown kawan, tapi kalau misalnya melanggar itu dendanya itu 200.000 Qatar Riyal kawan ya. Itu berapa triliun. Saking dia bikin undang-undang seperti itu ya, Qatar government law itu. Saking dia mengantisipasi hal-hal yang buruk gitu ya. Soalnya sampai sekarang itu totalnya 835 orang, jadi hampir 1.000. Dilarang kumpul-kumpul di tempat keramaian ya, dilarang ke tepi pantai ya, di kafe, di masjid pun ditutup. Sampai segitu, jadi masjid ini kosong. Paling cuma adzan doang, muadzin itu. Habis itu ya udah ditutup lagi. Ini kondisi sekarang di Qatar ini. Ya mungkin ya tadi kawan ya, saya ulangi ya, mungkin disuruh merenungi ya diri masing-masing gitu ya. Jangan sok benar gitu ya, nggak merasa bersalah gitu ya. Coba kita merenungi apakah kita selama ini yang kita lakuin udah benar gitu kawan ya, menurut agama masing-masing. Kalau saya kan agama Islam gitu ya, masih bolongkah sholatnya gitu kan. Setiap tahun pas puasa Ramadan apa enggak gitu. Kita merenungi ke situ aja kawan ya. Ya kenapa harus merenung atau kembali ke awal ya? Ya sekarang apa? Virus itu atau penyakit itu kan belum ada obatnya kawan. Gak tahu sampai kapan itu selesainya. Itu terus dan terus gitu kawan. Jadi ya kita sebagai orang biasa ya nggak bisa ngapa-ngapain kawan. Ya kecuali berdoa tadi, terus meminimalisir itu aja. Ikutin anjuran-anjuran pemerintah daerah masing-masing gitu aja. Jadi nggak bisa berbuat banyak kan. Saking takutnya kawannya itu, polisi bawa senjata kawan, di Indonesia ya. Kalau ke warung kafe langsung tembakan udara kawan.
jadi emang dilarang keras gitu ya. Ada yang di lockdown juga gitu. Dalam artian lockdown ya nggak boleh keluar rumah gitu. Harus di rumah itu, sampai segitunya pemerintah ya. Tapi namanya orang banyak ya nggak bisa menurut semua, nggak bisa. Soalnya mereka kan cari makannya, cari rezekinya kan keluar rumah gitu. Kalau yang di dalam rumah itu kan nggak bisa, nggak ada yang dimakan gitu. Ada bantuan kawannya tapi kan nggak merata gitu. Pasti kan banyak orang yang berpikiran negatif kan. Pasti orang-orang mikirnya gini, kalau orang yang jelek ya, oh ini mumpung ada kesempatan saya umpet-umpetin gitu kan bahan makanan buat stok gitu. Jadi akhirnya yang yang lainnya nggak kebagian gitu. Kemudian yang si penjualnya itu juga nyetok barang-barang dagangan, kemudian dijual dengan harga yang tidak biasa, tidak lumrah. Contohnya masker yang asalnya 20 satu boxnya sekarang 350. Dapat berapa itu kan kalau di masih harga 20-an ya. Maka buat teman-teman, yes, marilah kita merenungi bersama kawan ya, diri masing-masing gitu ya. Pokoknya sholatnya jangan sampai bolong, puasanya juga, zakat, itu intinya kawan ya. Soalnya kan udah emang kewajiban, nggak bisa ditinggalin, kecuali kalau ada darurat seperti ini kayak Jumatan kan udah di stop gitu ya. Mungkin saya nyatakan itu darurat kawan ya, Jumatan di stop, masjid pada kosong ya. Terus saya katakan darurat aja gitu. Apalagi di perantauan kan nggak bisa maksa langsung, kan nggak bisa. Sekolah pada diliburin gitu ya. Jadi bumi ini berhenti sejenak kawan. Yang asalnya kan aktivitas 24 jam nggak berhenti. Pagi juga kerja, siang juga sama gitu ya, putar terus ya. Sekarang udah kosong, semua orang disuruh di dalam rumah kan. Jadi aktivitas itu udah berhenti ya kan, stop, nggak kayak dulu ya. Pokoknya yang terpenting buat kita kawan ya, yaitu yes, berdoa ya. Namanya berdoa kan tetap sholat dulu gitu ya, jangan sampai ketinggalan meskipun nggak boleh jamaah ya. Pokoknya hati ke hati ya, di rumah dalam kamar gitu aja. Terus anjuran pemerintah juga yang ada di perantauan jangan pulang dulu, ditahan katanya. Itu intinya ya, ngikutin saja kawan ya. Soalnya kan pulang pun juga sama gitu, pasti dibenci orang, itu pasti dicemooh atau mungkin diasingkan gitu ya di zaman sekarang ya. Karena mungkinnya gini, itu pembawa virus corona itu dari luar negeri, itu pasti begitu kawan. Makanya ikutin aturan saja kawannya ya, ditahan dulu di perantauan gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang mungkin emergency atau mungkin darurat gitu ya. Contohnya saja emang dari negara tersebut emang dipulangin gitu ya, ya udah pulang, gimana lagi kan. Itu dulu. Pokoknya buat teman-teman ya, ngikutin aturan yang ada di daerah masing-masing, apa anjurannya, yang penting baik demi kepentingan bersama.
tetap bersatu kawan ya, sebagai warga Indonesia, saling membantu, bahu membahu kawan ya. Kita harus ingat Indonesia merdeka juga istilahnya kompak, seguyup gitu ya, kita bisa merdeka, punya kekuatan. Jadi zaman sekarang pun juga sama ya, kita saling membantu gitu ya, saling mentaati peraturan gitu aja, kerjasama gitu ya, seperti itu namanya kompak. Insya Allah kita bisa mengatasi cobaan ini gitu. Amin. Sekarang kan nggak pandang bulu kawan ya, yang terjangkiti siapa kan nggak, anggota DPR, kiai pun juga ada banyak. Jadi nggak pandang bulu, kan semuanya kena. Maka mari kita sama-sama berdoa kawan ya, menginginkan cipta gitu ya, dengan hati yang paling dalam. Semoga kita bisa tabah menghadapi cobaan ini, dapat segera teratasi ya, dapat terselesaikan, dapat solusi yang lebih baik tentunya. Amin. Ya semoga kita semua diberi kekuatan, ketabahan, keimanan ya, gitu. Amin. Oke, mungkin segini dulu kawannya renungan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya di perantauan ya. Ya, orang merantau kan ninggalin keluarga ya, gitu, mungkin paling banyak pikirannya gitu ya. Oke, thank you. Kita ketemu di next video. Jangan lupa kunjungi channel Mr. Toto Vlog, di like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.